Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar administrasi pendidikan, dan kami kelompok 1 beranggotakan saya Muhammad Mansur Daraini dan Nafi'u An-Nurun. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan juga sebagai proses. Pengertian pendidikan sebagai ilmu mengandung bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan suatu sumber daya, kurikulum atau sumber belajar, dan suatu fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Administrasi pendidikan pada dasarnya suatu media pendidikan yang mencapai tujuan pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien. Efektif atau tidaknya suatu kegiatan itu dapat terlihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, masukan yang merata; 2, pengeluaran yang banyak dan beruntut tinggi; 3, ilmu dan keluaran yang cukup dalam kebutuhan masyarakat. Sedangkan efisien atau tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu 1, motivasi belajar yang tinggi; 2, semangat bekerja yang tinggi; 3, kepercayaan dari beberapa pihak. Yang kedua yaitu masalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang garapan yang sangat luas. Secara lebih rinci, mari kita mempelajari apa saja ruang lingkup yang ada pada administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan kita nanti akan menjelaskan atau membedakan, yaitu ada 6 ruang lingkup. Yang pertama yaitu masalah administrasi tata laksana sekolah. Administrasi tata laksana sekolah itu seperti apa saja, yaitu masalah organisasi, struktur pegawai tata TU, organisasi tentang anggaran belanjaan uang, keuangan sekolah, masalah kepegawaian, kesejahteraan bersama sekolah, dan masalah perlengkapan dan pembekalan. Yang kedua, masalah administrasi personal guru dan pegawai sekolah. Hal ini meliputi yang pertama yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Kedua, masalah organisasi personal guru-guru. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, in-service training dan upgrading guru-guru. Yang ketiga, masalah administrasi peserta didik. Peserta didik ini yang meliputi apa saja, yaitu organisasi dan perkumpulan peserta didik seperti pramuka, OSIS, dan lain sebagainya. Dan selain itu, masalah kesejahteraan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Memang masalah lembaga sekolah itu banyak yang tentang diadministrasikan. Dan yang keempat yaitu masalah supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran ini meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru, pegawai TU dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Selanjutnya, usaha mengembangkan, mencari, menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. Yang terakhir, pelaksanaan dan pembinaan pengusaha, cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan pengajaran. Yang kelima yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum ini yaitu mempedomi dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaannya disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan dituruti begitu saja dan tanpa perubahan dan penyimpangan sedikit pun.
Kurikulum memakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam yaitu pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Hal ini meliputi yaitu cara memilih letak dan menemukan luas tanah yang dibutuhkan. Dan selanjutnya mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah dan luas ruang-ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas layanan efektif, produktif, dan pemeliharaan secara kontinu. Itulah beberapa administrasi pendidikan. Ruang lingkupnya memang sangat banyak sekali, jadi administrasi itu tidak menulis ataupun mencatat, tapi semuanya tentang kemajuan serta bagaimana kita cara mendidik, semuanya itu dirasikan dan disatukan oleh administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan yang mencakup semuanya dari segi apapun, kurikulum, siswa, guru, pendirian bangunan, dan masih lagi. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan administrasi pendidikan. Pada umumnya, tujuan administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang mendukung tercapainya pendidikan tersebut. Sarugrovani dan Carver menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan bekerja. Prinsip-prinsip administrasi, yaitu adanya sumber daya manusia, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, adanya peralatan atau peraturan, adanya tujuan yang harus dicapai. Dan yang selanjutnya adalah unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi ada 7, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, pembekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.